言。萧炎，断地之潮。Oke guys, welcome back to Gojian Movie dalam pembahasan alur cerita Donghua Battlestruck The Heaven Season 5 episode ke-153. Oke guys, BTW bantu subscribe Gojian Movie biar lebih semangat lagi atau ngehibur kalian. Gojian Movie doain buat yang udah subscribe, mudah-mudahan dipermudah segala urusannya. Kalau gitu langsung aja atuh kita terobos. Nah, di episode kali ini, Hunya dan Hunli melakukan skenario jebakan untuk menyerang Xiaoyan dan Xun-Er ketika sedang lelah setelah pertempuran dengan tubuh energi tingkat 9. Namun bukannya Xiaoyan dan Xun-Er terjebak dari kelicikan antek-antek Dajjal ini, malah mereka sendiri yang terjebak karena sedari awal Xiaoyan telah mengetahui skenario mereka, sehingga memutuskan untuk menjebak balik agar keduanya muncul karena sudah tidak tahan ingin mengeprek. Hunya meminta Xiaoyan untuk tidak terlalu percaya diri karena dengan kekuatan Dojun bintang 6 sudah bisa ditebak siapa yang akan duluan pindah alam. Namun Xiaoyan menanggapinya dengan penuh percaya diri ketika berkata mungkin dengan hanya menghilangkan separuh tangan kiri Hunli belum cukup menyadarkan mereka dengan kekuatannya. Hunli yang dikonfrontasi sedemikian rupa oleh Xiaoyan membuat emosinya semakin bergejolak sehingga tidak lama itu pertarungan pun pecah. Nah, di pertempuran kali ini, seperti di episode sebelumnya, di mana Xun-Er yang menghadapi Hunya, sedangkan Xiaoyan akan menghadapi Hunli dengan emosi yang meluap-luap, membuat darah tingginya naik lagi dan lagi. Namun di pertempuran kali ini, Hunli menyadari atas kekuatan luar biasa tuan muda ketiga keluarga Xiao yang tidak dapat diremehkan seperti kerucil Dojun bintang 6 pada umumnya. Karena di pertarungan kali ini Xiaoyan membuat Hunli beberapa kali berada di posisi di pojokan, sehingga dengan terpaksa Hunli mengaktifkan tato klannya. Nah, tepat ketika Hunli mengaktifkan tato klannya, seketika tato ungu bercahaya muncul di dahinya sehingga meningkatkan kekuatannya naik level yang membuat Xiaoyan terhempas ke belakang beberapa meter. Xiaoyan yang melihat itu cukup terkejut karena dengan hanya mengaktifkan tato klan dapat meningkatkan kekuatan satu tingkat dan hal itu membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak diuntungkan. Hunli yang penuh percaya diri setelah mengaktifkan tato klannya dan meminta Xiaoyan untuk bersyukur walaupun di pertempuran kali ini dirinya harus pindah alam karena kekuatan tato klan Hun, tapi itu akan menjadi kehormatan baginya. Namun sayang, Xiaoyan yang menanggapi omon-omon itu hanya sebagai angin lewat dan Xiaoyan yang tidak akan membuat Hunli terlalu kepedean lama-lama. Ketika itu Xiaoyan menggunakan transformasi 3 api misterius untuk menaikkan level kekuatannya. Hunli yang melihat momen itu terkejut terbagong-bagong karena dia melihat dengan samar di dahi Xiaoyan terdapat tato klan yang bersinar. Sehingga bagaimana Hunli tidak terkejut karena yang dirinya ketahui bahwa klan Xiao telah lama kehilangan darah keturunan darah Dodinya. Jadi sangat mustahil Xiaoyan memiliki tato klan yang seharusnya hanya dimiliki oleh keturunan klan kuno dengan garis keturunan darah Dodi. Xiaoyan tidak sedikit pun menanggapi apa yang dikatakan Hunli dan tetap fokus dengan tujuannya untuk membungkam antek Dajjal yang sok keras itu dengan kekuatannya yang meningkat lebih kuat dari biasanya. Hunli berkali-kali meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat sebelumnya mengenai tato klan Xiao hanyalah keseliweran matanya. Namun peningkatan kekuatan Xiaoyan tidak dapat dipercaya
kalau hanya menggunakan teknik peningkatan kekuatan biasa. Sehingga situasi semakin tidak menguntungkan untuk Hunli ketika Xiaoyan melakukan cheat dengan merapalkan teknik rahasia klan Gu, yaitu teknik segel dewa. Dan akhirnya perwakilan Dajjal klan Hun itu tidak dapat menahan gempuran kekuatan Xiaoyan ketika dihempaskan dengan kejam menubruk perbukitan gunung. Namun tidak hanya Hunli yang berada di posisi di pojokan, ternyata situasi Hunya tidak jauh berbeda karena yang sedari awal menghadapi Xun-Er yang merupakan keturunan darah dewa. Hunli yang melihat situasinya semakin tidak menguntungkan sehingga akhirnya memutuskan menggunakan kartu asnya dengan seketika memanggil raksasa kegelapan yang memiliki kekuatan berkali-kali lebih kuat. Namun Xiaoyan tidak sedikit pun merasa gentar, malah momen seperti ini dimanfaatkan Xiaoyan untuk menguji kekuatan boneka iblis yang kekuatannya telah ditingkatkan ketika berada di kolam petir poin. 11 boneka iblis menyatukan tubuhnya menjadi satu dan berubah seketika permukaan tubuhnya memancarkan warna ungu bercahaya yang misterius. Hunli yang melihat boneka butut antah berata tidak merasa adanya ancaman ketika mengayunkan tangannya untuk menggerakkan raksasa kegelapan menyerbu Xiaoyan. Namun dengan tubuh boneka iblis yang jauh lebih kecil, tidak merasa gentar sedikit pun untuk melakukan perlawanan ke arah raksasa kegelapan. Dan anehnya setelah beberapa kali kedua kekuatan itu bertabrakan di antara raksasa kegelapan dan boneka iblis, Hunli hanya bisa dibuat terkejut terbagong-bagong ketika melihat teknik tingkat tingginya dengan mudah dihancurkan begitu saja. Xiaoyan semakin percaya diri dengan senyuman kecil di wajahnya karena dari penggabungan kekuatan 12 boneka iblis langit yang level kekuatannya telah ditingkatkan, merasa memiliki pengawal dengan kekuatan setara Dojun bintang 9. Nah, karena Xiaoyan merasa kekuatan boneka iblisnya sudah dari cukup untuk menghadapi Hunli, sehingga dirinya memutuskan untuk nyantai-nyantai bentar sebelum kembali lanjut menggeprek Hunli. Namun baru saja Xiaoyan mau nyantai-nyantai sejenak, tapi tiba-tiba saja sebuah angin misterius menghembus kencang. Seketika Xun-Er menjadi panik ketika mengajak Akang Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Oke guys, episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di Gojian Movie.